Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Iftania dari kelas AKP 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit internal tata kelola. Yang pertama yaitu struktur governance. Dalam hal ini dapat kita lihat berupa gambar yang menunjukkan struktur penting dari governance atau tata kelola. Yang pertama yaitu struktur governance atau tata kelola. Pada hal ini, tata kelola harus menaati segala hukum dan ketentuan perundangan di negara di mana dia berdomisili. Kemudian, bagian manajemen risiko atau risk management. Di perusahaan disebut Enterprise Risk Management atau ERM, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko serta meraih peluang. Kemudian, bagian pengendalian internal. Bagian ini adalah bagian tidak akan pernah terpisahkan oleh IRM atau Enterprise Risk Management. Dan kemudian panah berwarna merah atau bernama abu-abu menunjukkan arah informasi. Selanjutnya, governance and komponennya. Yang pertama, pengertian governance atau tata kelola. Menurut the OECD Principle of Corporate Governance, tata kelola meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dewan komisaris, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta cara memantau kinerja yang ditentukan. Kemudian menurut IIA atau Institute of Internal Auditors, tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Berikut gambaran umum tentang governance atau tata kelola. Nah, pada payung berwarna biru itu melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan Board of Directors atau sistem satu dewan yang mempunyai fungsi pengawasan atau serupa dengan Dewan Komisaris atau disingkat dengan DECOM. Di bawah payung kewenangan DECOM terlihat Strategic Direction dan Governance Oversight. DECOM merupakan menetapkan arahan strategis yang harus diikuti organisasi. Inilah makna wilayah kewenangan Dewan Komisaris yang pertama. Para komisaris yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang usaha diharapkan meletakkan dasar-dasar arah kesuksesan pada suatu perusahaan. Wilayah keduanya adalah pengolahan pengawasan atau governance oversight. Dalam tata kelola perseroan terbatas, hal ini dilakukan oleh DECOM melalui audit internal atau SPI dan komite-komite atau yang termasuk komite audit. Kemudian pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seseorang, satu kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Salah satu contoh pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok barang atau jasa atau vendor, pemegang saham, pemerintah, kreditur, serikat buruh, dan lain-lain. Manajemen senior atau direksi. Manajemen senior atau direksi adalah suatu tim pada jenjang manajemen tertinggi yang mempunyai tanggung jawab harian mengelola organisasi atau perusahaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya, manajemen senior harus memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Kedua, mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arahan tata kelola yang diberikan Dewan Komisaris. Ketiga, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain. Keempat, memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari pemilik risiko untuk mendukung syarat-syarat pelaporan DECOM. Kemudian manajemen senior harus melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara pertama, mengangkat suatu komite risiko, kedua, menegaskan syarat-syarat pelaporan, ketiga, melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation secara berkala yang lazimnya dilakukan setahun sekali. Pemilik risiko atau risk owner. Pemilik risiko adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap risiko jika risiko itu terjadi. Menurut IIA, mencatat tanggung jawab para pemilik risiko sebagai risiko pertama,
menilai atau mengevaluasi apakah kegiatan-kegiatan ERM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Kedua, menilai atau assess kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ERM. Ketiga, menentukan apakah ERM yang sekarang berjalan bekerja sesuai dengan ERM yang dirancang. Keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh, dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Kelima, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan Dekom sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Kemudian, kegiatan asuransi. Kegiatan asuransi dapat dilakukan secara internal oleh auditor internal dan komite audit, dan eksternal, misalnya dilakukan oleh kantor akuntan publik, auditor eksternal. Kelompok internal yang paling lazim memberikan jasa asuransi adalah para auditor internal di dalam kelompok SPI atau Satuan Pengawas Internal. Kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan untuk pertama, membuat keputusan strategis dan operasional, kedua, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, ketiga, mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat atau dianut perusahaan, keempat, memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif. Kelima, mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendaliannya kepada unit-unit terkait dalam organisasi. Kelima, mengkoordinasikan kegiatan antara dan mengkomunikasikan informasi kepada Dekom, auditor eksternal, manajemen, dan pemberi jasa asuransi lainnya. Kemudian, 3 pilar tata kelola korporasi. Yang pertama, transparansi, kedua, accountability, ketiga, security. Yang pertama, transparansi. Transparansi merupakan komponen tata kelola korporasi yang sangat penting dalam mencegah terulangnya fraud atau kecurangan dan dapat membangun reputasi perusahaan yang baik. Kedua, accountability. Selain transparansi, accountability juga harus ada. Accountability juga bermakna mempertanggungjawabkan. Pemegang saham harus mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab jika suatu kesalahan terjadi. Hal ini akan meningkatkan keyakinan pemegang saham dan kemudian meningkatkan keinginan mereka untuk menanamkan modal. Ketiga, security. Meningkatnya ancaman cybercrime dalam beberapa tahun terakhir membuat security atau keamanan menjadi skala prioritas tertinggi perusahaan. Menaati standar-standar keamanan tidaklah cukup. Perusahaan perlu menanamkan budaya keamanan untuk memastikan rahasia dagang, data korporasi, informasi klien aman dari pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas suatu korporasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.